Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li-hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala berdoa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat hadir di Masjid Taqwa ini dalam rangka thalabul ilmi. Thalabul ilmi merupakan kepribadian muslim yang harus menyatu bahwa dalam hidupnya sekiranya seluruh waktu yang Allah berikan di umur hidupnya itu kalau 60 tahun dipotong tidur 7-8 jam, bahkan ada yang lebih, sisanya berapa? 40 tahun. Kepotong balik dari lahir sampai balik udah kepotong berapa? Umpama 10 atau 12. Nah, sisanya itulah yang kemudian beban taklif syariat telah disandang, maka dihitung pahala. Ada perhitungan atau diperhitungkannya mulai itu. Nah, katakanlah 30 tahun jika baliknya cepat, kemudian kita gunakan full menuntut ilmu. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lana fil bahri qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Tetap saja tidak akan mampu diri kita itu menyelesaikan, menghatamkan ilmu yang Allah tetapkan. Maknanya apa? Masih jauh, masih sangat kurang mujahadah kita, usaha kita dalam memahami agama ini atau belajar agama ini. Jadi tidak ada kata malas atau bosan, sebab tidak cukup. Karena itu para santri, ilmu itu harus menjadi sesuatu yang bergengsi, yang dikejar, yang dicari, yang dibanggakan, bukan materi dunia atau predikat, ijazah atau gelar. Tapi bagaimana ilmu ini menjadi nafas, tarikan nafas hidup kita. Jangan sampai sekolahisme belajar menuntut ilmu hanya waktu sekolah. Tuh. Tadi di awal seluruh waktunya untuk menuntut ilmu pun tidak akan tamat.
ilmu tidak akan habis, apalagi sekolah kita ini terbatas jenjangnya, ada libur-liburnya, ada lulus-lulusnya. Maka jangan terkena paham sekolahisme, hanya mau belajar kalau sekolah. Tradisi Islam, peradaban Islam itu kemudian unggul bila didasari dengan ilmu. Bahkan secara fikih ya, puasa yang itu amalan agung ya, ternyata lebih kalah ya, fadilah pahalanya dengan menuntut ilmu. Tuh, puasa sunnah ya tentu, bukan puasa Ramadan. Maka budaya Islam, peradaban Islam itu budaya ilmu, ya, budayanya budaya ilmu. Mulai dari ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian inna sam'a wal absara wal fu'ad. Itu indera ya, untuk menangkap, memperoleh ilmu. Salam dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya pilar-pilar ya dakwah, diantaranya pondok pesantren, kampus Islam, masjid. Ya, tiga tempat ini itu menjadi tempat disemainya ya peradaban ilmu ya, yang menjadi kewajiban kita bagaimana bisa hidup. Masjidnya hidup, maknanya apa? Makmur, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Memakmurkan masjid yang paling agung selain ibadah-ibadah mahdhah yang syiar yang rutin, Islam kemudian menetapkan masjid sebagai pusat ilmu. Febri yang menjadi pemuda yang dirindu surga, yang dinaungi di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Salah satunya pemuda yang mu'allaqun fil masajid, yang hatinya itu terikat dengan masjid. Kalau tinggal di kontrakan tidak kemudian memakmurkan, ya kan? Paling sholat pulang. Tapi kalau menjadi pengurus takmir yang mengatur, ya, marbat yang mengurusi masjid, peluangnya kan, termasuk pemuda yang dinaungi nanti, atau pemuda pilihan yang tergolong pejuang ya, menghidupkan masjid, tergolong orang-orang yang beriman tadi, nama ya'muru masajidallah man amana billah. Maka yang mau menikah yang dari rumah ya, jar qabla dar, lebih tetangga baru rumah. Tetangga terbaik masjid, milieu lingkungan bi'ah hasanah ya. Maka kalau ayah bawa Abi Sobirin, Abi Adi lebih senang jadi marbot, mudah-mudahan termasuk itu yang mengikatkan hatinya dengan masjid. Bila masjidnya bersih, syiar hidup. Tapi kalau kebalik, nah itu dia barang tuh, masjidnya jadi kebalikannya, fungsinya tidak berjalan. Tuh, ya. Karena itu ilmu bagaimana menjalani hidup yang bermuara pada keridhaan Allah menjadi perkara yang fundament, perkara yang mendasar dan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari, harus tambah ilmu
Ya, prinsip santri ilmu karena memang masanya belajar. Pada waktunya antum lulus dari pondok, dari sekolah ini, amal, dakwah. Hadirin rahimakumullah, patut kita renungi apa yang disampaikan oleh ulama Ibnul Jauzi namanya. Siapa namanya? Ibnul Jauzi rahimahullah. Antum tulis. Ketahuilah kata beliau bahwa perangkap iblis pertama atas manusia adalah menghalangi mereka dari menuntut ilmu agama. Kata beliau itu, "Iklam anna awwala talbis iblis ala nas." Pertamanya perangkap talbis iblis atas manusia adalah menghalangi anil ilmi. Ya, sadrum anil ilmi. Jadi dihalang-halangi dari menuntut ilmu. Tadi yang disampaikan puasa sunnah pun keutamaannya kalah. Ya, padahal amalan puasa ini berat. Kalah dengan amalan menuntut ilmu. Kenapa demikian? Tidak ada ya ibadah apapun ya namanya kecuali dimulai didasari dengan ilmu. Orang alim disebutkan seperti apa? Seperti apa? Kalau komar atau kawakib? Komar. Orang berilmu seperti bulan, purnama atau matahari yang terang. Orang ahli ibadah seperti bintang. Bintang ada cahayanya, iya, tapi tidak memberikan penerangan secara luas. Selamat diri sendiri lah bahasa beliau. Dia cuma sukses untuk diri, gitu, aman-aman dirinya, banyak pahalanya. Tapi dia tidak menerangi orang, tidak menjadi suluh pelita kepada umat. Antum ini terbukti berhasil mondoknya para santri setelah lulus. Ya, apakah antum mau menyebarkan agama ini atau tidak? Nasruddin, nasrul ilmi. Ya, atau berbangga-bangga dengan wisuda, dengan ijazah. Itu akan nampak nanti pasca lulus. Ini yang misalnya barakallahu fil ilminya ini berikutnya apa yang mengiringinya itu? Berarti ilmunya nafi kalau diiringi dengan amal dan dakwah, ya. Ibnu Jauzi melanjutkan bahwa li'anna ilma nur. Ilmu itu apa? Cahaya, nur. Ilmu itu nur. Apabila telah padam atau lentera-lentera itu mati, maka akhirnya dengan mudah iblis menjerumuskan mereka dalam kegelapan atau kemaksiatan atau kejahilan. Kenapa orang punya prinsip disiplin, ya kan? Apa sih karakter itu? Coba dicek tuh. 18 itu tanggung jawab, lebih mandiri. Itu semuanya dalam Islam, amanah ya, integritas atau kejujuran. Ya. Itu dalam Islam. Nabi kita sebagai bukti yang nyata, ya, bukti yang nyata. Kalau karakter-karakter yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan itu siapa contohnya? Kan bingung. Menterinya tahu-tahu setelah selesai jabatannya ada yang ditangkap,
sebagai apa? Koruptor, kan bingung. Tapi Nabi kita sukses, ya. Kita nggak usah bingung mencari modelnya, role modelnya. Lah kita, ustadz, guru, sekuat-kuat tenaga meneladani beliau, memang ada kurang-kurangnya. Bahkan dalam ini Habib Febri ada orang yang memiliki andalan amal sodako, ya. Ada yang andalan amalnya apa? Puasa. Ada yang andalan amalnya apa? Mengajar, menjadi guru. Termasuk berzakat dia dengan ilmu. Boleh kalau sifatnya pilihan selain dari amalan yang wajib. Itu yang ideal dan tidak ada celah ya Nabi. Nabi semuanya amalan-amalan itu beliau sudah lakukan. Santri juga kemudian akhirnya harus apa? Arif bijaksana. Bisa jadi guru A sama lambung, susah puasa misalnya, karena ini apa mutah, ini apa? Jadi ya suka ini mual ya. Ya. Ada guru yang satunya ahli sodako, ya kan? Ada yang satunya gemar berdakwah, termasuk menulis misalnya. Itu kunci-kunci surga, amalan-amalan andalan yang bisa dipilih ya setelah mengerjakan yang wajib. Buah daripada ilmu kan begitu, ya. Berperilaku apa, menunjukkan karakter apa, ya. Belum lama ini ada Habib Febri warok, ya hati-hati, dia orangnya nggak sembarangan, ya. Kemarin apa? Ya zuhud, ya kan? Ya jangan kemudian urusannya bang kehidupan ini dihitung dengan materi terus, ya. Ya akhirat itu tidak ternilai. Kalau antum memilih jalan dakwah, jalan perjuangan, Allah ridho. Ridho Allah itu tujuan. Dan kalau sampai mendapatkan itu, wah, itulah yang paling agung. Nanti ada videonya masih diupload. Bagaimana rezeki ridho Allah, mendapatkan keridhaan Allah. Siapa yang menjamin dirinya itu dalam pandangan Allah diridhoi? Siapa? Kita tidak tahu. Kita hanya bisa berusaha mencari, ya, beramal untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya, dijamin siapa yang menjamin? Tidak ada. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kembali kita berikhtiar supaya berhasil, ya, supaya sukses dalam menuntut ilmu, ya. Ada kitab kecil, ya, Manhajun Mu'jazun fi Thalabil al-Ilmi, ya. Bagaimana metode yang tepat praktis dalam menuntut ilmu. Apa judulnya, Din? Metode yang tepat praktis dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ikhlas. Seorang penuntut ilmu ini terus diulang-ulang harus mengikhlaskan niatnya hanya mencari ridho Allah, ya. Yang menghalangi keberhasilan dalam belajar selain Allah itu apa? Kadang berharap nanti pengen dapat pekerjaan, kadang hanya karena nilai, iya kan? Hanya karena terpaksa, enggak bisa.
Bagaimana cahaya itu masuk kalau tidak diberikan atau tidak dibuka hati kolbunya sebagai tempat disemainya iman itu, dan membuka hati itu dengan kesadaran akalnya kemudian sadar bahwa butuh ilmu, sadar butuh hidayah, sadar kita perlu ya pertolongan Allah, taufik dari Allah. Jadi nggak akan pernah berhasil santri kalau terpaksa menghafal, terpaksa mengikuti taklim, terpaksa mengikuti aturan-aturan sekolah. Nggak akan. Ya. Memang pendidikan punya kuasa menangnya di sekolahan itu memaksa secara sistem. Itu. Kalau di rumah orang tua nggak sekolahkan anak, anaknya pas nggak mau belajar, suka apa melawan atau merajuk apa ngelobi, nggak mau, nggak jadi belajar di sekolahan karena tidak ada hubungan darah, akhirnya mau. Tapi hendaknya para santri keadaan seperti itu mana yang terpaksa keadaan terpaksa belajar itu itu disudahi maksud aku ya. Sekolah lain pulang cepat, kok ini pulangnya sore, disudahi rasa menentang itu hidup. Cobalah bukalah kolbu ya, akalnya untuk menerima ilmu dengan ikhlas. Antum dipilih sebagai orang yang akan dititipi risalah agama ini, yang melanjutkan ilmu agama itu akan masuk ke dalam hati menjadi keimanan, menjadi amal, dan disampaikan kembali. Upaya ikhtiar lembaga, orang tua semuanya fokus pada peningkatan ilmu, fokus. Kalau ada lomba-lomba itu selingan aja, sering motivasi. Tapi dasarilah amal-amal menuntut ilmu itu, belajar itu, aktivitas belajar itu karena ikhlas, mengikhlaskan hati, mengikhlaskan niat. Hadisnya ini sudah sering disampaikan kan? Hadis arba'in innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kira-kira Torik nanti mau kerja apa, Rik? Setelah lulus kuliah apa SMA? Kuliah apa enggak? Mau kerja apa? Di laut kayak ayah bawang, biar bisa jumatan di kapal, khotbah di ikan-ikan dan haus. Bajak laut Somalia disuruh tobat. Coba dalam kitab ini ya, tegaskan lagi ini, dalam kitab Al-Hikam yang wajib dipikirkan ya, itu apa? Yang diperintahkan. Apa itu yang diperintahkan? Yang bahkan disuruh minta tambahan, Rabbi zidni ilma. Tidak ada sejarahnya orang yang mahabbatul ilmi, mencintai ilmu, senang bermajelis ilmu, pokoknya ngaji kalau bahasa ngaos bahasa Jawanya, taklim ya, itu akan kemudian terlantar dan kelaparan mati. Belum ada. Lantaran apa? Allah inna nahnu nazalna zikra. Zikra di situ mengingat ilmu juga absolutely. Sebenarnya ini terjadi tarik menarik kekuatan keyakinan dia terhadap jaminan Allah. Kalau antum jujur, ikhlas tingkat tinggi, belajar, alim rabbani, apa ada orang yang alim itu kemudian sengsara hidupnya? Tidak ada. Yang bangkrut itu karena rusak, bergeser tuh.
niatnya melenceng untuk materi. Siapa yang pagi-pagi sudah mikirkan dunia, terus, apa akhirnya jadi budak dunia. Coba kalau pakai antum pikirkan dakwah, pikirkan menghidupkan agama ini. Maka berikutnya apa? Anugerah harta itu akan mengiringi. Dikatakan apa? Memikirkan, mentargetkan akhirat, dunia juga dapat. Ya, tapi mentargetkan dunia pasti akhirat tidak dapat. Implementasinya ya Pak, yang tepat, ya, ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, tegaknya lembaga ini cuman untuk itu, menyebarkan ilmu, lalu ilmu nanti di dalamnya kan ada amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak perlu pujian, kita tidak perlu apa? Bangga-banggaan grafik, kalender. Bukan, sudah fokuskan, ajarkan ilmu, fokus, ya, siarkan Islam terus sampai ajal menjemput, husnul khotimah. Kira-kira bisa tak mendudukkan ini? Maka Taufik tadi, alim rabbani kalau seperti lebah yang manis itu, madu, itu orang akan datang. Kalau sudah menjadi pelita cahaya, orang juga akan datang. Di persoalannya bagaimana terus menjaga keikhlasan niat berbolak-balik hatinya itu, ya, muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Itu hadisnya, ya, doanya. Dikatakan juga di sini hati itu terus berubah. Fadzakir tanfa'u dzikra lil mu'minin. Maka untuk taujih, ya, mengikhlaskan niat, berikan peringatan, memotivasi, menjaga niat dalam menuntut ilmu menjadi agenda rutin, ya. Baik, yang kedua, itu yang pertama tadi metodenya. Beliau tetapkan di sini, sudah sering juga kita terapkan, tasfiyatun nafs. Yang kedua itu, carilah tempat lembaga yang tidak hanya mengajarkan ilmu semata, tapi juga bagaimana ilmu yang diajarkan itu mengarah pada pensucian jiwa, ya, berulang-ulang. Ini bahkan menjadi kurikulum, ya, sekolah kita ini, karena ini termasuk bagian daripada ilmu yang fardu ain, dari 3 ilmu fardu ain: akidah, ibadah yang mendukung perkara yang wajib, amalan wajib, fikih berarti, dan yang ketiga tazkiyatun nafas yang menyelamatkan amal. Kalau ada lembaga itu, kemudian guru di situ diarahkan juga tidak hanya urusan target duniawiah, rapotnya, ya, bagus-bagus, skillnya pinter-pinter, keterampilan santrinya, tapi juga bagaimana gurunya diarahkan supaya menyucikan jiwa. Cari lembaga itu. Kalau mau buat takbir, buat juga yang begitu. Kita fokus pada ilmu fardu ain, yang kemudian banyak lembaga kurang, ya, dalam porsi tazkiyatun nafs. Kita rutinkan diri dalam ketaatan. Pernah disampaikan, ya, bagaimana bisa ingat kepada Allah, zikir, kan begitu. Dulu kita zikirnya sudah banyak secara ritual, ya.
zikir pagi, ya kan? Zikir ayat-ayat ruqyah, zikir pada sholat zuhur, ya, zikir sore. Coba itu merupakan apa? Upaya, metode kita secara istiqomah mensucikan jiwa. Belum lagi termasuk metode pensucian jiwa adalah dengan tilawah Al-Quran. Murojaah kita tambah ya di kelas, di masjid ya, yang TK setelah belajar selain daripada jadwal-jadwal tahfiz ada murojaah. Nih, kami nih. Rilmulah mensucikan jiwa. Yang ketiga, memohon. Waktu itu sudah ada videonya para guru. Perhatikan keberhasilan guru dalam mengajar. Yang pertama diawali dengan doa. Maka beliau penulis kitab ini juga memohon pertolongan Allah, berdoa. Kiat praktis sukses menuntut ilmu. Yang ketiga, bersandar kepada Allah. Begitu gampangnya Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mencabut ya atau mengurangi kecerdasan kita. Bisa jadi cuma kebentur, ya kan? Secara ilmu saraf. Ya, itu sudah kemudian lupa, sudah kemudian susah fokus. Ya. Atau kurang gizi dikit, ya kurang apa? Neuronnya tidak berkembang, kurang nutrisi, kurang vitamin, lola gitu. Loadingnya lambat. Maka berdoa kepada Allah, memohon ya diberikan kemudahan dalam belajar, merendahkan diri, bersandar kepada Allah, meminta hidayah. Tadi yang disampaikan tidak ada yang disuruh minta oleh Nabi kita kecuali ilmu. Tidak ada. Maka yang lain-lain ngobrol aja Din. Geser aja duduknya. Pindah sini Om. Apa lagi nih Din? Habis ini sampaikan. Kiai Romo Mansur Lirboyo. Jadi penyakit santri itu apa? Ngobrol yang nggak ada gunanya. Usul adab dalam taklim. Sini ini. Udah tahu yang ahwat? Kumisnya kemana? Merotol karena cerewet. Ya, dulunya kumisnya hilang karena cerewet. Kecuali ada kumis. Iya. Belum nikah jadi. Buat kalau nikah. Ini bayar utang ini. Ini pengen kuliah. Nikah juga ya. Supaya sehat. Masa kebanyakan obat kimia hancur ginjal. Taruh impus. Udah dikasih tahu sama Mbak Anissa biar sehat gimana? Dua anak yang bilang nggak izin. Memohon seberapa ini akrab Zaid sama Allah. Ya Allah, mau belajar, minta ilmu. Boleh ngomongin diri saya. Kalau di sini mana bahasa Arab? Kalau minta ilmu, iya loh. Coba, seberapa kita punya rasa dekat, akrab dengan Allah? Ya, silakan dibaca secara teliti. Tidak ada perintah minta itu selain ilmu. Tadi di awal disampaikan karena setelah memiliki ilmu semuanya jadi benar. Meletakkan harta pada tempatnya. Karena punya ilmu, disiplin, pola pikir, pola tidur, pola makan tidak kakean pola. Yang membuat sakit Dr. Agus Ali Fauzi kan kakean pola. Bola balik. Ya, mintalah kepada Allah
Maka ada pertanyaan yang di itu kalau baca itu, ya Mbak Mayang baca nggak itu? Allah sebagai guru, iya, di pertanyaan tarbiyah itu nggak main-main tuh, ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah sebagai guru yang mengajari Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, wahyu, ya, kabar sodik disampaikan. Maka ilmu digambarkan sebagai cahaya, yang cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati hamba atau manusia kalau hatinya kotor, apalagi ada niatan-niatan lain tadi, ya. Mintalah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani, ya. Mohon kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Sebab apa? Ilmu yang tidak manfaat, tidak diiringi dengan tauhid dan keimanan, jadinya merusak. Siapa yang menghancurkan dunia ini? Ahlinya. Yang nyolong listrik, ahli listrik. Yang rusak pendidikan, yang jual nilai, jual ijazah. Bisa mirin. Tahu-tahu lulus, tahu-tahu apa? Wisuda. Ada yang jual skripsi, yang jualnya malah dosennya juga misalnya. Selesai sudah. Atau ada pabriknya yang kemudian kerjasama. Ya, siapa yang merusak? IT, ya, ahli IT, hacker yang tahu. Maka ilmu yang tinggi tidak didasari dengan akidah yang benar merusak. Makanya ilmunya ada ilmu yang tidak manfaat. Buat nuklir, ya, ngebom bunuh orang, coba menumpahkan darah, wala tufsidu fil ardh, akhirnya apa? Terjadi apa? Kekejaman, ya, di muka bumi ini karena tidak punya keimanan, karena tidak punya agama, ya. Juga ada doa Ibnu Abbas, ya, Allahumma, yang didoakan Nabi, ya. Gimana ya, Bapak? Supaya alim, faqih. Gimana faqih? Faqihni fid din wa alimni ta'wil. Itu coba diamalkan, Din, biar faqih. Katanya senang fikih, ya, Din. Ya, Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wil. Ya, bahwa kalau urusan hukum-hukum itu bisa paham gitu. Mohon tafsir paham, fikih paham. Ya. Atau secara analogi ini, mana yang senang analogi itu, Mbak Triana itu yang kuliah filsafat. Kenapa Allah menurunkan musibah atau bala? Coba ini. Kayak kurang gawe gitu. Atau ada ahli maksiat. Atau kok ada setan, iblis, apa ini? Sisi lain Allah ingin orang pada beramal soleh, ya kan, berbuat kebaikan. Wah, bening lah ini, gimana ini? Kayak paradok, ya, kayak bertentangan. Ini urusan takdim juga berkaitan, ya. Banyak yang kemudian kita menghajatkan kecerdasan, kearifan, ya, hikmah untuk memahami itu, sehingga tidak pada kondisi menyalahkan Allah, ya. Kan kalau guru kan disuruh ini ngajarkan amar ma'ruf, ya kan, nahi munkar. Kok ada setannya? Capek kan? Setan goda manusia, kan begitu. Manusianya oleh guru, oleh ustadznya disuruh baik. Ini Allah apa begitu? Berat tuh kan? Berat. Capek-capek ngomongi orang, ternyata orangnya bisa nyimpang. Capek didik nyimpang. Karena menurut itu
akidah kita, ya Allah menetapkan itu berdasarkan ilmu dan hikmah kebijaksanaan Allah, maka kita mengimani, ya kita ditugaskan apa? Mempercayai, meyakini kehidupan ini sudah diatur, kehidupan ini sudah ditata tepat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Paham nggak paham santri? Amalkan dulu, ya. Bagaimana Allah menetapkan sebuah syariat atau hukum. Ada dosa yang dilakukan manusia, kemudian kita bisa lihat analoginya seperti seorang dokter. Tadi yang saya sampaikan sama Bisobirin dalam nyapu-nyapu tadi. Ketika melihat penyakit yang ganas ada di tubuh santri pasien, kan guru ini, ustadz ini sama dengan dokter analoginya. Apa yang dilakukan? Ini kalau tidak diambil tindakan, ini akan membuat apa? Mudarat seluruh tubuh. Maka atas dasar, ya, ilmu, diamputasilah itu tangan supaya tidak seluruh tubuhnya apa? Busuk. Apakah tindakan mengamputasi itu disukai? Tidak. Bahkan tidak tega atau kok kayaknya kejam. Tapi ternyata itu sebagai sebuah solusi. Ya, sebagai apa? Solusi atas masalahnya. Maka guru menghukum itu benci apa sayang sebetulnya? Dalam konteks seperti ini terpaksa ya harus lakukan supaya bisa selamat, belajarnya supaya berhasil, akhlaknya supaya berubah yang tercela itu, supaya dia tidak terkena masalah kriminal misalnya, cegah. Meskipun juga para guru pengasuh santri itu juga kadang-kadang ujian berat bagi gurunya, bagi kiainya, karena kadang-kadang memang dablek gitu ya. Bahkan presiden kita yang Kiai Haji Abdurrahman Wahid gimana itu? Ketika nyantri mana? Abi Febri nyantri di Kiai Hudori di mana? Di Pondok Tegal Rejo di Jawa Tengah, ya. Diceramai sama Kiai Hudori gimana? Ayah Bobo udah benar belum? Walillahil masyriqi wal maghrib, ya kan? Gimana Habib? Semuanya Allah, semuanya dari apa? Barat ya, timur milik Allah. Apa yang dilakukan Gus Dur? Malam-malam apa ya Bobo? Kambingnya Kiai Hudori itu disembelih. Jadi di kelakuan santri itu ada yang disembelih kambing kiainya. Pas ditangkap sama Kismul Aman bagian keamanan, jawabannya apa nih? Lu katanya dawuhnya Pak Yai semuanya punya Allah dan dari ujung timur dan barat. Berarti kambing ini juga punya Allah, disembelih. Waduh, apa kiainya pusing, diuji. Bahkan ada kiai berceramah berapi-api tentang jangan mengambil hak orang lain. Mana nanya bawa kayaknya ceramah tentang mencuri, gosok, nyuri rambutan Nabil. Itu ternyata malah sendal kiainya keluar dari masjid hilang. Coba. Suka-suka yang didakwahkan ayah bobo itu langsung diujikan langsung. Ujiannya sejenis dengan apa isi dakwahnya. Waduh, ya. Ini Abi Febri ya. Jadi kadang-kadang kita perlu menghibur sedikit ya, menghibur ya. Ternyata begitu ya ujiannya. Disitulah kemudian Nabi Sobirin ada barokah lembaga pendidikan itu.
yang menyebabkan santri itu nanti memperoleh ilmu yang manfaat. Poinnya ini, bila mana guru itu sebenci-bencinya hanya karena mendidik, mantelnya hanya karena mendidik, tidak dendam kebablasan dan mau mendoakan santri. Ya ini susah. Seorang guru, tonton videonya itu bagaimana yang pertama mendoakan. Santrinya ya berdoa, gurunya ya mendoakan, memohon pertolongan kepada Allah. Jadi ini menjadi sebuah SOP diri sebagai guru otomatis. Ya, otomatis seorang guru itu begitu. Seperti apa tadi? Dokter yang amputasi, hukum dulu. Tapi itu sebagai sebuah upaya, ya kan? Ikhtiar supaya berubah. Berikutnya, ya selesai sudah dari kasusnya itu biasa lagi. Meskipun besok jengkel lagi, biasa lagi, doakan lagi begitu. Itulah yang kemudian sampai pada kesimpulan dalam penelitian itu, dalam ujian disertasi saya, kemudian ada konsep kepribadian menyamudra ya saudara. Menyamudra ini gimana? Samudra ada batasnya? Tidak, antum bisa mengukurin itu sampai 2/3 bumi dunia ini isinya samudra laut. Kemudian menyamudra maknanya guru itu sangat apa? Sangat pemaaf. Gitu. Ya udah dijengkelin anaknya, anak didiknya ya ngamuk nggak apa-apa, itu kan ya manusiawi, habis itu biasa lagi. Jadi jangan guru yang jengkel-jengkel ini keterusan sampai dia lulus masih ya ilmunya nggak akan barokah, murid itu hilang ya ilmunya ini. Ada teman-teman, berikutnya keempat, mengamalkan ya, supaya belajarnya berhasil diamalkan ya, ilmu itu diamalkan sekuat-kuatnya tadi, yang wajib harga mati, yang sunnah semampunya. Di antaranya apa? Ada yang mencirikan khusus aktivis itu mesti harus qiyamul lail. Itu baru guru ya. Siam, tadi udah sedekah, baca Al-Qur'an, tadi udah disampaikan. Ada orang yang diberikan kemudahan, amalnya beda-beda, kunci surganya beda-beda. Silahkan para santri arif bijaksana lihat, guru ini kuat puasanya, guru ini kuat sedekahnya, guru ini kuat mengajarnya ya. Yang cilaka nggak ada andalannya, ini yang cilaka ini nggak ada yang bisa dicontoh dari guru itu, dia sebenarnya nggak layak. Maka kalau mau maju Indonesia dan umat Islam ya, yang paling pertama itu kualitas orang pilihan adalah profesi guru. Orang yang paling cerdas harusnya jadi guru, orang yang paling tinggi intelijensinya yang jadi guru, bukan yang jadi dokter atau ahli teknik atau IT ya. Yang ahli agamanya harus orang-orang yang IQ-nya paling tinggi. Nah, orang tua problemnya kalau anaknya pinter, masuknya ke fakultas atau prodi yang tadi teknik dan dokter, tidak prodi tafsir, padesu nanti ya. Jadi nggak masuk prodi agama, prodinya umum. Jadi kita bisa bayangkan tuh kualitasnya. Ada teman-teman, berikutnya yang kelima, ilmu tidak didapat dengan santuy, enggak, dengan leha-leha, nyantai, ngobrol sana, pindah sana, nyari tempat aman dari pengawasan, ribut lagi. Di sini nggak aman, pindah sana. Yang kelima apa? Ilmu tidak diraih dengan santai. Menuntut ilmu ya itu harus dengan
sungguh-sungguh ya, serius. Tuh. Tidak ada nyantai ya, serius. Apalagi kalau hafalan dia termasuk yang lama menghafal, berarti apa? Butuh pengulangan ya. Orang 40 kali hafal, dia enggak hafal, berarti nambah ngulangnya. Bisa 50 kali baru hafal. Nah seperti itu ya. Sudah seharusnya penuntut ilmu itu merasakan keletihan. Kenapa begitu? Mulianya ilmu, agungnya ilmu, tingginya derajat orang yang berhasil memiliki ilmu. Ya, pasti loh. Tinggal antum yakin, ya, yakin terhadap jaminan Allah, kemuliaan yang Allah janjikan, yang Allah tetapkan. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, itu jelas. Dalam hatinya bertekad ya, meninggalkan kemalasan itu. Sampai secara khusus penyebab semua itu malas, semua kegagalan itu malas, atau kemiskinan malas. Gitu loh. Sehingga bodoh dalam Islam memang Allah berikan dia lemah, tapi yang Allah perintahkan, yang Rasul contohkan tidak malas. Jadi guru, keberagaman kecerdasan itu memang sunatullah kan begitu. Allah lah takdirkan orang ini cepat menghafal, ini lambat, ini sedang-sedang. Intelijensi yang ada itu. Maka guru bagaimana memotivasi mengajar, ya, semangat mengajar dan memberikan motivasi supaya tidak malas. Sampai berdoa berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Sering disampaikan orang bodoh nggak apa-apa, orang tidak pandai tidak apa-apa, asal kemudian tekun, rajin, bisa berhasil. Tapi orang yang punya kecerdasan tinggi, malas, kaslan, ini yang jadi masalah. Kecerdasannya itu lama-lama tumpul. Kalau intelijensinya seperti pisau, walaupun bahan pisau kan macam-macam tuh, ya, logamnya yang bagus, yang tajam, tapi tidak pernah diasah. Itu analogi intelijensi itu nggak pernah dipakai untuk belajar, tidak sungguh-sungguh dalam belajar, tumpul. Ya, otaknya apa? Tidak berkembang. Pisau itu seperti pisau yang tidak tajam, tidak pernah dipakai. Nah, maka kiat yang kelima ini harus sungguh-sungguh, tidak boleh santai, tidak boleh malas. Ya. Alhamdulillah. Berikutnya, ini waktu juga ya. Sukses kita dalam belajar dan menuntut ilmu, jangan merasa puas. Tadi di awal disampaikan, laukan al-bahru midada li kalimati rabbil nafi al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Jadi tidak ada ilmu itu selesai atau tamat sehingga kemudian kita merasa cukup. Tamak yang boleh dalam ilmu dan amal yang bisa diperbanyak, ya. Iri yang boleh orang yang diberikan Allah ilmu mengamalkannya, diberikan harta mendermakannya di jalan Allah. Tamak, iri yang boleh. Maka dalam ilmu ini ya kita fastabiqul khairat, berlaku, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan paling agung tadi ilmu, ya. Para thalib, ya, apalagi yang pemula-pemula itu harus terus menyibukkan diri dalam mendalami ilmu, ya. Bukan sampingan loh, ya. The power of mind, kekuatan pikiran. Saya fokus selesaikan kitab ini, selesaikan
Quran ini, surat ini fokus. Kekuatan itu kemudian mempengaruhi seluruh anggota tubuhnya untuk mewujudkannya. Begitu. Asal tidak tadi, udah merasa banyak ilmu, akhirnya malas, merasa tinggi, lebih hebat. Ini yang mengganggu, ya. Jadi ilmu sangat luas, tidak ada batasannya, maka terus semangat, terus bersungguh-sungguh. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.